Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niansa dari kelas 4C Sosiologi Hukum. Di sini dengan kasus mengenai rekaman video aksi 3 orang waria berjoget TikTok di titik 0 Pulau Bangka viral di sosial media di Bangka Belitung sejak Selasa 19 Januari 2021 kemarin. Endingnya 3 orang tersebut termasuk salah satu orang yang merekam ditangkap polisi lantaran aksi tersebut dinilai memperagakan adegan yang tidak senonoh. Kemudian dari kasus ini, apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial dan melihat kepastian hukum? Dari salah satu sumber yang saya dapatkan, keberadaan waria seringkali menjadi sorotan dan kontroversi dalam masyarakat. Di satu sisi lain, mereka seringkali menghadapi diskriminasi dan perlakuan tidak adil karena identitas gender mereka yang tidak tradisional. Namun di sisi lain, keberadaan mereka juga seringkali menimbulkan polemik, seperti dalam kasus 3 orang waria yang berjoget TikTok di Pulau Bangka. Dalam kasus tersebut, keberadaan waria dianggap sebagai pelanggaran moral oleh sebagian masyarakat karena dianggap memperagakan adegan yang tidak senonoh. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada stigma dan diskriminasi terhadap komunitas waria meskipun telah ada upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan hak yang sama bagi mereka. Namun, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat harus dipertimbangkan dalam memberikan kepastian hukum bagi waria. Masyarakat semakin terbuka dan inklusif terhadap pemberdayaan gender dan orientasi seksual, sehingga perlindungan hukum bagi waria seharusnya juga semakin diperkuat. Dalam hal ini, penegakan hukum terhadap kasus seperti aksi waria berjoget di Pulau Bangka Belitung harus dilakukan secara objektif dan tidak diskriminatif. Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada semua individu tanpa memandang gender atau orientasi seksual mereka. Pendidikan dan sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghormati keberadaan waria sebagai bagian dari keragaman sosial. Dengan demikian, kepastian hukum bagi waria harus diperkuat dengan memperhitungkan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang adil dan inklusif bagi waria akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, mendukung bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian saya juga mendapatkan dari sumber yang kedua, perubahan sosial memang dapat mempengaruhi status hukum individu transgender. Misalnya dalam beberapa kasus transgender yang ada di Indonesia hanya dapat mengubah gender legal mereka yang telah mereka menjalani atau operasi perubahan gender. Namun perubahan sosial juga dapat menimbulkan reaksi balik yang mengancam hak-hak transgender seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Dalam konteks kasus tersebut, dampak yang dipertimbangkan lebih lanjut mengenai norma sosial dan hukum yang berlaku, meskipun aksi yang dilakukan dianggap tidak senonoh dan berujung pada penangkapan. Ini tidak langsung memberikan dengan status hukum waria secara keseluruhan, tapi lebih kepada perilaku spesifik yang dilakukan dalam kasus tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum bagi waria perlu dialog dan dikerjasama antara beberapa pihak, termasuk pemerintah, masyarakat umum, untuk menciptakan lingkungan yang lebih eksklusif, menghormati hak asasi manusia lain. Hal ini termasuk mempertimbangkan pengaruh perubahan sosial terhadap kebijakan undang-undang yang ada. Lalu, dalam rekaman video berdurasi 12 detik tersebut, tindakan tersebut dianggap memperagakan adegan tidak senonoh. Dalam konteks keberadaan waria, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kepastian hukum dapat berlaku terhadap individu waria dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi seperti peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia dan keberagaman gender dapat mempengaruhi pengandangan hukum terhadap waria, kehidupan masyarakat Indonesia, dan lain halnya. Penting untuk memperhatikan bahwa keberadaan waria sebagai bagian dari masyarakat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil setara harus bertimbang dalam konteks perubahan sosial yang terjadi dalam Undang-Undang 45 yang menyebutkan beberapa hak warga negara terkait dengan
Asasi Manusia, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45, amandemen kedua, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang di hadapan hukum. 2. Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 45, amandemen kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 45 amandemen kedua, setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dan dalam pemerintahan. Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengakui keberagaman dan perlindungan terhadap semua individu tanpa diskriminasi. Dalam kasus konkret tersebut, dalam penegakan hukum terdapat tindakan yang dianggap melanggar norma sosial dan hukum tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun dalam penegakan keadilan perlu juga memperhatikan konteks sosial dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan waria harus tetap diberikan kepastian hukum yang menghormati hak asasi mereka sejalan dengan perubahan sosial yang mendukung inklusi penghormatan terhadap keberagaman gender. Perlindungan hukum yang adil setara bagi waria merupakan bagian dari upaya menciptakan masyarakat inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Mungkin itu penjelasan dari beberapa sumber yang saya dapat. Untuk kesimpulan dari saya sendiri, sebenarnya terkait kasus tersebut kita bukan mempermasalahkan gender mereka waria atau bukan, tapi dalam kasus ini tuh mempersalahkan di mana mereka melakukan hak asusila di salah satu bisa disebut monumen di Bangka Belitung ini, dan bagi yang melihatnya pun begitu hal yang tidak senonoh atau yang tidak pantas. Dan sekian mungkin penjelasan saya mengenai kasus ini dan tanggapan saya akan hal ini. Kemudian sosialisasi atau pengertian tentang orientasi seks yang berlawanan seperti waria sangat penting agar membuka wawasan kepada kita hal-hal tersebut bisa terjadi, dan pastinya dalam proses dan penyampaian yang dijalankan dengan baik dan disampaikan dengan ahlinya, dan diharapkan warga dan pemerintah dapat mengerti, mengetahui yang dialami oleh waria dan tidak sekedar mengutarakan pengertian waria seperti negatif. Selain sosialisasi atau pengertian tentang waria pada warga dan pemerintah, penting adanya saksi yang tajam untuk pihak yang tidak taat yang telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan hal waris dalam bermasyarakat. Pemerintah sepatutnya menyudahi dan berhenti mengeluarkan peraturan, tindakan dan yang mendiskriminasi waria. Jika memang mungkin, pemerintah sebaiknya membuat peraturan tersendiri untuk mengatur waria. Di Indonesia tidak ada aturan hukum secara eksplisit mengatur adanya transgender, sehingga keberadaan transgender di Indonesia hanya berpayung pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.